Ya Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami pun percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada malam hari ini. Sebagaimana janji-Mu, sebagaimana firman-Mu, bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul karena nama Dikau, Engkau ada di sana. Demikian malam ini kami yakin Engkau bersama kami pada malam hari ini, baik di dalam Roh-Mu yang suci, di dalam kasih-Mu, bahkan dalam firman-Mu menyatakan lebih bahwa Engkau benar-benar ada di tengah-tengah kami. Sebab itu Tuhan, biarlah Engkau nyatakan firman-Mu, nyatakan kehendak-Mu bagi kami sekalian. Saat kami duduk mendengarkan firman-Mu, biar urapan Roh-Mu yang suci bekerja di dalam kami, menolong kami untuk dapat mendengar firman-Mu dengan baik, menolong kami untuk dapat kami mengerti firman-Mu, dan terlebih untuk dapat melakukannya, dan kasih-Mu kami rasakan, kami alami dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kekurangan-kekurangan kami saat kami mendengarkan firman-Mu, juga hamba-Mu saat pemberitaan firman-Mu Tuhan kami serahkan dalam tangan Dikau. Engkau akan menolong kami, menolong pemberitaan firman-Mu, menolong setiap pribadi kami untuk dapat kami menyambut firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan kami benar-benar hidup dalam Dikau Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan, setan yang mengganggu, menggoda kami dan mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu, Tuhan, bersatu hati kami panggil nama Engkau buat usir dia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus yang berkuasa, berikanlah kami kekuatan Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu yang suci untuk memusatkan hati dan pikiran kami, dan firman-Mu mendapat tempat di dalam hati kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih, serta doa ini kami naikkan kepadamu, mohon penyempurnaan daripada Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera dan selamat bahagia bagi saudara-saudara sekalian dalam saat pemberitaan firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Duduklah dengan tenang di tempat dimanapun saudara sudah pilih, untuk dari tempat itu saudara dapat menerima firman Tuhan dengan sebaik-baiknya. Tuhan akan memberkati kita sekalian, dan bahkan sudah serta sedang memberkati kita. Mari pada malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan biarlah kita menggunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh agar setiap pemberitaan firman merupakan berita bahagia bagi kita sekalian. Kepada seluruh sidang jemaat, saya ingatkan kembali bahwa untuk Natal Persekutuan tahun ini kita dipercayakan untuk menjadi tuan rumah dan menjadi pelayan dalam kebaktian persekutuan yang direncanakan, dan semoga direstui dan ditolong oleh Tuhan. Kita akan mengundang seluruh hamba-hamba Tuhan yang tergabung dalam persekutuan, dalam pemberitaan kabar mempelai dan pengajaran tabernakel seluruh Indonesia akan hadir bersama kita, bukan hanya dari GPT, tapi dari gereja-gereja mana dari semua hamba-hamba Tuhan yang merindukan firman Tuhan diharapkan bisa hadir. Sebab itu memang sangat dibutuhkan persiapan kita, dan Tuhan memberikan kita waktu beberapa minggu ini, sebab nanti kebaktian persekutuan itu akan diadakan tanggal 3, 4, 5, dan 6 Desember yang akan datang selama 7 kali kebaktian. Diharapkan persiapan dan para tua-tua, pengerja-pengerja, badan pelaksana, serta didukung oleh seluruh sidang jemaat, kita mempersiapkan diri. Terutama mohon belas kasihan Tuhan agar kita dapat dilibatkan oleh Tuhan dalam kegiatan itu dalam bentuk apapun juga. Para imam-imam sangkor dan musik rupkor kaum muda untuk tetap mempersiapkan diri, sebab direncanakan nanti saudara-saudara akan bergabung dengan sangkor-sangkor dan rupkor dari kota-kota yang lain. Tadi malam saya berada di tengah-tengah sidang jemaat di Kota Malang, dan berita ini saya sudah sempat sampaikan. Mereka bergairah dan memohon kemurahan Tuhan untuk bisa menghadiri setiap kebaktian pagi sore selama 7 kali kebaktian, untuk mereka bisa hadir. Dan mereka mulai tekad untuk mengumpulkan dana untuk bisa membiayai diri mereka
untuk bisa datang secara rombongan, secara kendaraan pribadi dan sebagainya untuk bisa menghadiri kebaktian itu. Jika saudara-saudara dari luar kota bergairah untuk bisa menghadiri kebaktian ini, bagaimana dengan kita yang ada di kota Surabaya? Bahkan kita menjadi tuan rumah, baik gereja Jahan John dan Lemah Putro maupun rekan-rekan hamba Tuhan, istimewa saudara-saudara yang dari GPT yang ada di kota Surabaya, untuk dapat melibatkan diri dalam pelayanan ini, agar kesatuan kita yang kita doakan supaya Tuhan membuat kita menjadi satu. Memang dalam pelaksanaan semacam ini banyak hal-hal yang bisa menjadi sandungan kalau kita mau jadikan sandungan. Tapi kalau kita mau singkirkan segala sesuatu, maka segala sandungan itu justru memicu kita untuk lebih sungguh-sungguh untuk berusaha masuk dalam penyatuan tubuh Kristus. Saya merindu, saya mohon supaya rekan-rekan hamba Tuhan, terutama dari jemaat-jemaat yang ada di kota Surabaya, dari sekian banyak cabang kita yang ada di Surabaya, untuk menggairahkan sidang jemaat untuk ikut dalam kebaktian itu. Kesempatan ini kesempatan yang sangat indah sekali. Bahkan saudara-saudara dari gereja lain yang juga ikut dalam persekutuan hamba-hamba Tuhan sekota Madia Surabaya ini, kami pun mengharapkan bantuan saudara-saudara, bahkan jika memungkinkan keterlibatan saudara-saudara untuk bersama kami dalam menanggulangi, dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Doa sudah harus dinaikkan, baik doa bersama maupun doa secara pribadi. Bahagian tim doa untuk segera membentuk tim ini, melanjutkan segala rencana doa yang akan dinaikkan supaya kita bekerja tidak dengan kekuatan kita sendiri, tetapi dengan bersama Tuhan. Kita mohon kemurahan Tuhan untuk kekuatan itu dicurahkan pada setiap pribadi anak-anak Tuhan. Jangan satupun yang dilibatkan, sebab dengan terlibatkan kita dalam kegiatan itu mengandung atau mempunyai resiko yang sangat besar. Saya bukan untuk nakut-nakuti, tetapi ini suatu kebenaran. Saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian, saudara-saudara rekan-rekan hamba Tuhan yang ada yang dari luar kota Surabaya, silakan mengikuti perkembangan supaya apa saja yang saudara bisa dengar dan bisa ikut melibatkan diri, baik menyampaikan berita kepada rekan-rekan hamba Tuhan, sebab kami akan mengirimkan surat-surat undangan. Tetapi sebagaimana pengalaman lalu, bahwa banyak saja surat undangan itu yang tidak nyampe di saudara-saudara ataupun terlambat. Maka dengan berita dari saudara-saudara untuk saudara-saudara kita, tetangga saudara yang ada di sana, sudah sangat membantu kami sekalian. Puji Tuhan, saudara-saudara, kami mohonkan untuk kesetiaan saudara bersama kami dalam mengikuti perkembangan setiap saat. Dalam kesempatan saudara datang pada hari Jumat, kebaktian Bible Study semacam ini, saudara dapat menggunakan waktu untuk mungkin bertanya ataupun sekaligus dapat melibatkan diri. Dana sudah mulai kumpulkan di jemaat ini maupun jemaat-jemaat lain. Kami mengharapkan supaya kesatuan kita ini merupakan suatu kesatuan, tidak merupakan kelompok tersendiri, tapi kita masuk dalam suatu kesatuan tubuh Kristus. Jangan mengelompok. Suatu pengelompokan tanda yang paling nyata adalah ada kepentingan diri sendiri. Itu tanda dari pengelompokan, ada kepentingan diri sendiri, ada dendam, ada sakit hati, ada curiga satu dengan yang lain. Itu tanda-tanda dari pengelompokan yang sifatnya sangat negatif. Di dalam tubuh Kristus ada bahagian-bahagian, tapi bahagian-bahagian itu tidak untuk dirinya sendiri. Tangan tidak hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk tubuh. Begitu juga bagian tubuh yang lain memang punya tugas sendiri-sendiri, tapi dia bukan kelompok terlepas dari tubuh Kristus. Dia berada dalam satu kesatuan tubuh Kristus. Kita jaga segala tabiat daging yang sangat merugikan persekutuan.
iri hati, dendam itu benar-benar merupakan suatu musuh dari persekutuan yang harus kita jauhi. Kepentingan diri sendiri itu musuh dari persekutuan. Jauhkan itu. Jadi satu kelompok yang didirikan karena iri hati, itu kelompok, itu harus diwaspadai. Dia tidak sama dengan kesatuan tubuh Kristus. Sebab di dalamnya ada hal-hal yang sangat tidak berkenan di dalam tubuh Kristus. Sebab itu mari kita masuk dalam kesatuan tubuh Kristus. Jangan masuk dalam penggolongan, pengelompokan yang sangat merugikan. Di suatu waktu ketinggalannya akan sudah terlalu jauh sehingga tidak dapat lagi kita mengejar ketinggalan itu. Sebab itu marilah kita datang di bawah kaki Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Kitab Wahyu, pada malam ini kita akan masuk dalam Fatsal yang ke-10. Masih banyak hal-hal yang belum bisa diterangkan, tapi biarlah kita berdoa terus supaya Tuhan akan membukakan pada kita rahasia Allah di hari-hari mendatang. Kita akan masuk pada Fatsal yang ke-10. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-10. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-8, Fatsal yang ke-9. Sementara kita tinggalkan untuk masuk pada Fatsal yang ke-10, tetapi Fatsal-Fatsal ini ada keterkaitan satu dengan yang lain. Fatsal 8 dan Fatsal yang ke-9 itu ada dua loh batu. Bicara tentang dua loh batu, tentang pemuncakan dari kasih Allah. Dari dua loh batu ini nanti dia akan bersinar bagaikan sinar matahari, terang kasih dari Allah Bapa yang akan menyaluti seluruh tubuh Kristus. Kita sekarang masuk pada Fatsal yang ke-10. Pada Fatsal yang ke-10 tentang kitab yang terbuka. Fatsal yang ke-10 tentang kitab yang terbuka. Lebih dahulu kita membaca ayat ini dengan tekun, dengan sungguh-sungguh. Kitab Wahyu Fatsal yang ke-10. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubungkan awan dan pelangi di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Ya, ini bicara tentang Yesus Kristus itu sendiri. Malaikat ini tidak lain bicara tentang Allah itu sendiri. Ayat 2. Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ya, terus ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi, dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Ya, terus dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Ya, meteraikan. Sebab memang akan waktunya ada, saudaraku, apa yang diucapkan oleh ketujuh guru itu akan diungkapkan. 5. Dan malaikat yang kulihat berdiri di atas laut dan di atas bumi, mengangkat tangan kanannya ke langit, dan ia bersumpah demi Dia yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya, katanya, tidak akan ada penundaan lagi. Ya, tidak ada penundaan lagi. Itu artinya waktunya sudah sangat singkat. Atau dalam Injil Matius Tuhan katakan waktu dipersingkat. Waktu itu dipersingkat, bukan diolor, tapi justru dipersingkat. Dalam Injil Matius pasal 24, waktu itu dipersingkat. Jadi kita menggunakan waktu ini yang memang sudah singkat untuk berada dalam kesiapsiagaan. 7. Tetapi pada waktu bunyi sangkakala dari malaikat yang ketujuh, yaitu apabila ia meniup sangkakalanya, maka akan genaplah keputusan rahasia Allah
seperti yang telah Ia beritakan kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Ya, sangkakala yang ketujuh itu sangkakala yang terakhir. Sangkakala yang ketujuh, sangkakala yang terakhir, di mana waktu itu sangat singkat. Peniupan sangkakala yang ketujuh, sangkakala yang terakhir, itu waktu sangat singkat. Di dalam 1 Korintus pasal 15 digambarkan singkatnya seperti sekejap mata. Itu sangkakala yang ketujuh, sangkakala yang terakhir. Baca terus. Dan suara yang telah kudengar dari langit itu berkata pula kepadaku, katanya, pergilah, ambillah gulungan kitab yang terbuka di tangan malaikat yang berdiri di atas laut dan di atas bumi itu. Lalu aku pergi kepada malaikat itu dan meminta kepadanya supaya ia memberikan gulungan kitab itu kepadaku. Katanya kepadaku, ambillah dan makanlah dia. Ya, ambil dan makan. Ia akan membuat perutmu terasa pahit, tetapi di dalam mulutmu ia akan terasa manis seperti madu. Ya, terus. Lalu aku mengambil kitab itu dari tangan malaikat itu dan memakannya. Di dalam mulutku ia terasa manis seperti madu, tetapi sesudah aku memakannya, perutku menjadi pahit rasanya. Maka ia berkata kepadaku, engkau harus bernubuat lagi kepada banyak bangsa dan kaum dan bahasa dan raja. Ya, terima kasih. Sebuah fatsal yang pendek sekali, terdiri dari 11 ayat. Saudaraku, di dalam fatsal ini tentang kitab terbuka, saudaraku, itu dalam pengajaran tabernakel ada kaitan dengan 7 percikan darah. Bukan hanya kaitan, tetapi memang fatsal ini berada dalam tanda 7 percikan darah di atas tabut perjanjian. 7 percikan darah. Dalam Imamat Fatsal 16, baik kita membaca itu, Imamat Fatsal 16, Imamat Fatsal yang ke-16. Imamat Fatsal yang ke-16 bicara tentang hari pendamaian. Hari pendamaian. Ini hari yang sangat kita nantikan, di mana saudara-saudaraku, imam besar masuk di dalam ruangan maha suci mengadakan korban pendamaian. Mari kita akan membaca sekarang ayat yang ke-14. Lalu ia harus mengambil sedikit dari darah lembu jantan itu dan memercikkannya dengan jarinya ke atas tutup pendamaian di bagian muka, dan ke depan tutup pendamaian itu ia harus memercikkan sedikit dari darah itu dengan jarinya 7 kali. Ya, jadi ada 2 kali 7 percikan darah. 2 kali 7 percikan darah. 7 kali percikan darah pertama berada di atas tutupan pendamaian. Percikan darah ini bicara tentang penyucian yang terakhir. 7 kali percikan darah ini bicara tentang penyucian yang terakhir. Tapi penyucian ini ada kaitannya dengan sengsara. Jadi percikan darah itu ada kaitan dengan sengsara, tapi bukan sengsara untuk membinasakan, tapi sengsara untuk bukan hanya menyucikan, tetapi sampai menyempurnakan kita. Di atas tabut perjanjian, percikan 7 kali percikan darah di atas tabut perjanjian, di atas tutupan perjanjian, itu bicara tentang sengsara yang menimpa Yesus Kristus sebagai mempelai laki-laki. Jadi ada kualitas dari kesucian itu. Ada kualitas dari kesucian itu. Digambarkan dengan 7 kali percikan darah.
itu sengsara yang sempurna yang bisa dilewati untuk membuktikan kesetiaan seseorang. Kesetiaan seseorang. Kalau kita setia di dalam sengsara, saudara-saudaraku, itu suatu kesetiaan yang terbukti, yang punya kualitas. Kalau kita setia oleh karena senang-senang, itu kesetiaan, tapi belum teruji. Belum teruji. Sengsara yang kita bisa alami, saudara-saudaraku, dalam pengikutan kita kepada Tuhan bertujuan pertama mengadakan suatu penyucian sampai sedalam-dalamnya. Jadi sampai tidak ada lagi yang harus disucikan. Itu 7 kali percikan darah. Setiap kali percikan darah ini mengerjakan penyucian sampai percikan yang ke-7 kali, saudara-saudaraku, tidak ada lagi yang harus disucikan. Semua sudah sempurna dan kita, saudaraku, akan berada dalam suasana rohani yang sungguh-sungguh. Jadi percikan darah ini tujuannya untuk menyucikan, membuktikan kesucian itu sampai sempurna. Tapi yang kedua tadi saya sudah katakan, untuk menguji kesetiaan kita. Untuk menguji kesetiaan kita. 7 kali percikan darah di muka tabut perjanjian ini sengsara yang sama kualitasnya dengan percikan darah di atas tabut perjanjian, itu untuk menguji kesetiaan gereja Tuhan. Untuk menguji kesetiaan gereja Tuhan, mengikut Tuhan, menjadi anggota gereja, menjadi pelayan Tuhan, menjadi apa saja. Setianya sejauh mana? Setianya itu sejauh mana? Kalau kita setia karena ada keinginan untuk diberkati, itu kesetiaan, tapi kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Jangan hanya setia supaya diberkati. Kalau setia supaya diberkati, itu daging masih ikut bersuara. Itu keinginan daging masih ikut bersuara. Masih ada pamrih. Itu perlu nanti kena percikan darah. Sampai tanpa pamrih, sampai daging tidak bersuara lagi. 7 kali percikan darah untuk membuktikan ketaatan kita, kesetiaan kita. Dalam Filipi pasal 2, kita melihat suatu ujian yang dapat, satu ujian yang berhasil diselesaikan oleh Yesus Kristus sebagai manusia. Saudaraku, dia berada dalam keadaan sebagai manusia. Sudah sekalipun dia disebut anak Allah, tapi dalam kedudukan sebagai manusia dia diuji sejauh mana kesetiaannya. Mari kita membaca Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua. Kita membaca baik secara lengkap mulai ayat 5. Mulai ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ini ujian yang diterima oleh Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Ya, ini bicara tentang tubuh Kristus. Hidup bersama. Jadikan kami satu untuk hidup bersama. Ini kehidupan di dalam tubuh Kristus. Kehidupan di dalam tubuh Kristus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Perhatikan, yang walaupun dalam rupa Allah, ya, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi saudara-saudara, kita lihat bagaimana ujian ini, ujian kesetiaan itu begitu diuji. Apa-apa yang tadinya kita rasa sebagai suatu keuntungan, demi kualitas kesetiaan kita itu kita perlu diuji. 7.
melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama seperti manusia. Menjadi sama dengan manusia. Jadi begitu dia diuji dari bawah untuk sampai pada derajat disebutkan dia sama dengan Allah. Jadi suatu proses ujian yang begitu ketat. 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, mati di kayu salib ini itu kematian manusia yang sangat terhina. Manusia yang sangat terhina, terkutuk. Manusia yang mati di atas kayu salib ini manusia yang terkutuk. Jadi sistem kematian yang paling terkutuk. Saudara-saudaraku, dia di sana diuji sejauh mana ketaatannya kepada Tuhan. Sejauh mana ketaatannya. Tadi saya sudah katakan kalau ini kita taat, oleh karena nanti diberkati. Dan kami hamba Tuhan sering dalam hal ini ada sedikit hal yang harus diperbaiki di dalam ucapan-ucapan. Banyak kali kita menggoda sidang jemaat, mari saudara-saudara berbuat ini supaya diberkati dan sebagainya. Dan ini saudara-saudaraku dalam proses peningkatan kualitas pengikutan kepada Tuhan, ini sangat menghambat cepatnya proses untuk membuat kehidupan rohani kita meningkat. Kalau supaya ada ini, supaya ada itu, saya rasa orang dunia ini juga mau. Orang dunia mau, siapa yang tidak mau diberkati? Dan banyak kita lihat orang dunia ini kalau mau dapat sesuatu yang lebih besar, kita suruh bikin apa saja dia mau. Sebab ada maunya, ada pamrih. Jadi sampai pengikutan ini tanpa pamrih. Kita hamba-hamba Tuhan banyak kali menggoda sidang jemaat dengan cara semacam itu, dan sebaliknya menakut-nakuti. Dan biar kita mau tingkatkan kualitas dari kehidupan rohani anak-anak Tuhan untuk meningkat sampai suatu kualitas tanpa pamrih, mengosongkan diri untuk bisa taat, bahkan sampai mati di atas kayu salib pun. Jadi dia tidak memilih mati yang gampang. Oh, yang mana sih yang paling gampang cara mati ini? Ada yang milih, oh barangkali minum baygon lebih gampang, pakai minum baygon. Ada yang pikir apa yang paling gampang, mungkin suntik mati dan sebagainya. Yang paling gampang tidak terasa. Tapi dia, saudaraku, sampai mati di kayu salib. Mati di salib itu artinya mati pelan-pelan dalam siksaan. Itu mati tersalib itu. Kalau tertembak tahu-tahu langsung mati. Kalau disuntik ces mati. Kalau di strom ya juga mati. Tetapi mati di atas kayu salib. Saudara-saudaraku, kita lihat bagaimana Yesus di atas kayu salib. Disalibkan di dalam kondisi paling sengsara. 6 jam. 6 jam. Matahari itu sudah mulai panas sampai jam 12 siang, kemudian sampai jam 3 petang. Jadi 6 jam. Alkitab mengatakan Yesus di atas kayu salib menderita panas dan kehausan dan mati perlahan-lahan. Itu sengsara. Disebutkan ini mengapa disebut dan mati sampai, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini sengsara. Itu menderita mati perlahan-lahan. Dalam surat Galati disebutkan itu matinya orang terkutuk. Sistem mati itu pun dia terima demi membuktikan ketaatannya pada perintah Bapa. Sebab tidak ada cara mati yang lebih sempurna untuk mengangkut dosa manusia ini. Segala sistem proses sengsara manusia ini itu dikumpulkan, diakumulasikan dan dipikulkan kepada dia di atas kayu salib.
dalam Galati pasal yang ketiga. Jadi ini kematian, ini percikan darah, sengsara. Galati pasal yang ketiga, supaya saudara melihat bagaimana kualitas dari kematian ini begitu mengerikan. Galati pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, Ya. terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. 14. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Ibrahim sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan Ya, itu. terima kasih. Jadi ini saudaraku, ini percikan darah diterima oleh Yesus supaya kita ini menerima berkat. Jadi bukan untuk dirinya, ini kualitas dari tubuh Kristus, bukan untuk hidup bagi dirinya sendiri. Saudara perhatikan kelompok-kelompok, golongan-golongan yang sekarang berada dalam gereja Tuhan, tidak semuanya merupakan kesatuan tubuh Kristus. Ada yang bentuknya merupakan penggolongan-penggolongan, kelompok-kelompok. Tadi saya sudah bicara sedikit. Tanda yang paling jelas yang bisa dilihat kalau itu adalah kelompok, ialah punya tujuan kepentingan sendiri, kepentingan pribadi. Punya tujuan kepentingan pribadi. Dan oleh kepentingan pribadi ini banyak mencari simpati dari orang lain. Dan ini terbentuklah suatu kelompok-kelompok. Dan ini bukan persekutuan, saudara. Ini kelompok, ini bukan persekutuan. Kita jaga sekali. Jangan kita pikir kita ada dalam satu kesatuan, padahal di dalam satu kelompok. Dalam satu kelompok orang yang tidak puas, kelompok orang yang iri hati, kelompok orang yang punya tujuan. Biasanya yang menjadi pemimpin di dalam hal ini punya tujuan kepentingan diri sendiri. Ini harus kita berdoa supaya kita jangan salah dalam pengikutan ini. Kalau saya bicara ini, saudaraku, saya tidak bermaksud untuk menghakimi seseorang, tetapi suatu tanda yang perlu diketahui oleh sidang jemaat, sebab waktunya sudah sangat dekat. Jangan kita pikir kita berada dalam kesatuan tubuh, padahal bukan. Kita berada dalam kelompok orang yang justru untuk memuaskan daging, sementara kesatuan tubuh Kristus, saudara-saudaraku, seperti Kristus, berpikir seperti Kristus berpikir, tidak untuk dirinya, berperasaan seperti Kristus berperasaan. Jadi ini perlu diketahui oleh setiap anak-anak Tuhan. Iman kita harus dikuatkan supaya jangan gampang terkena asutan-asutan yang saudara-saudaraku, saudara menjadi korban untuk kepuasan seseorang, untuk kepentingan diri, kepuasan seseorang. Kita menjadi alat, dikorbankan begitu saja, suatu korban yang mubazir. Jadi penyatuan tubuh Kristus adalah orang-orang, sudah aku disini disebut, berpikir, berperasaan seperti Kristus berpikir, seperti Kristus berperasaan. Saudara mungkin tanya bagaimana jalannya? Ya, saya sudah selalu katakan, kita harus berada di dalam tubuh Kristus, dilahirkan baru dari benih ilahi, supaya kita tidak tergantung pada daging ini, supaya kita tidak tercemar oleh dosa. Sebab kalau kita lahir dari benih Kristus, kita tidak dapat berbuat dosa. Ini kelompok dari tubuh Kristus. Ini kelompok dari tubuh Kristus. Sementara yang lain
Justru sebaliknya, kelompok yang tidak dapat bertobat. Ini kelompok yang tidak dapat bertobat. Saya kasih contoh. Ibrani pasal 12. Ini kelompok yang tidak dapat bertobat. Ini kelompok, saudaraku. Ini suatu kelompok. Jadi kita perlu mengalami percikan darah, saudara-saudaraku. Suatu penyucian di dalam tubuh Kristus, dalam gereja Tuhan. Untuk meningkatkan nomor satu. Untuk meningkatkan kualitas dari kesucian gereja Tuhan. Yang kedua, untuk membuktikan kesetiaan kita kepada Tuhan. Seperti Kristus. Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 mulai ayat 14. Ibrani pasal 12 mulai ayat 14. Ini proses penyucian lewat percikan darah. Berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ya, jadi ini kualitas dari tubuh Kristus. Ini kualitas. Ini kita perhatikan ini. Terutama nanti kita dalam pelayanan di dalam sidang jemaat, menjadi imam menjadi apa saja. Kualitas kesucian ini perlu dikejar. Ini suatu percikan. Mari, ayat 15. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit. Ya, ini digaris bawahi. Ini akar yang pahit. Kepahitan hati. Ini membuat orang tidak dapat bertobat. Kepahitan hati. Ini yang ada di dalam daging manusia. Akar pahit. Akar kepahitan itu. Jangan tumbuh akar kepahitan. Terus? Yang menimbulkan kerusuhan, dan yang mencemarkan banyak orang. Banyak orang ini tubuh Kristus. Dan di dalam tubuh Kristus tidak boleh ada orang semacam ini. Punya kepahitan. Perselisihan pendapat bisa ada. Tapi kalau perselisihan pendapat sampai menimbulkan kepahitan, itu tidak boleh ada dalam tubuh Kristus. Perselisihan pendapat bisa dikembalikan kepada kebenaran firman, dan kita bisa saling menerima. Di dalam saudara-saudara kita bersama nanti mempersiapkan diri dalam pelayanan kebaktian persekutuan Natal ini, saya mohon supaya setiap pribadi memperhatikan firman. Itu komando yang tertinggi, firman Allah. Di situ kita dipertemukan. Pendapat kita yang berbeda-beda dipertemukan di dalam kebenaran firman. Itu sebabnya setiap pribadi yang melibatkan diri dalam pelayanan ini, sebagai apapun juga, sebagai anggota sidang jemaat pun, perlu tanggap terhadap firman Allah. Perlu tanggap. Jadi jangan hanya duduk, oh kebetulan, atau ya memang sudah kebiasaan dalam suatu kebaktian ada khotbah. Jangan demikian pandangan saudara terhadap khotbah. Tapi biar kita mendengarkan firman Allah sebagai suatu komando Allah yang bisa menyeragamkan, mempersekutukan tindakan kita, cara kita berpikir, cara kita berperasaan. Perasaan masing-masing punya perasaan, pikiran masing-masing punya pikiran. Setiap manusia punya satu kepala, pikiran lain, pikiran masing-masing. Di dalam firman kita dipersekutukan. Nah, dalam perbedaan pendapat, perbedaan perasaan, perbedaan pikiran, di sini merupakan ladang yang paling subur untuk tumbuhnya benih kepahitan. Dan ini menajiskan, itu menimbulkan suatu kerusuhan. Menimbulkan kerusuhan, dan perhatikan, bukan hanya kerusuhan tetapi mencemarkan tubuh Kristus. Sementara kita tadi mendengar bahwa waktunya justru dipersingkat, tidak akan diperpanjang lagi.
ujian kita nanti dipersingkat, sebab jikalau tidak demikian tidak ada seorang pun yang bisa tahan. Jadi kalau sudah katakan mengapa kok waktunya diperpendek, ini hikmat Allah. Sebab Alkitab katakan jika waktu itu tidak diperpendek, tidak dipersingkat, tidak ada orang pun, tidak ada seorang pun yang bisa selamat. Begitu kuatnya penyucian, percikan darah ini. Dan kita harus dapat menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Saudaraku, dengan jalan, jangan berpikir menurut pikiran sendiri, jangan berperasaan menurut perasaan sendiri, tapi kaitkan pikiran kita dengan pikiran dan perasaan Allah. Di mana? Di dalam firman Allah. Di sana kita menemukan pikirannya Tuhan. Di dalam firman Allah kita menemukan perasaannya Allah. Di situ kita bisa disekutukan. Baca terus. 16. Janganlah ada orang yang jadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Ya, seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Terus, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak. ya. Sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ya, terima kasih. Kita lihat di sini benih yang ada pada Esau ini, mulai dari kepentingan sendiri. Mulainya dari situ. Orang lapar, butuh makanan. Secara pikiran manusia itu benar. Orang lapar cari makanan, membeli makanan, mendapatkan makanan dengan membayar harga yang sangat mahal. Itu secara logika manusia itu benar, nggak salah. Tapi saudaraku, secara Allah berpikir, Esau sudah berpikir untuk diri sendiri. Esau sudah bertindak untuk kepentingan sendiri. Dia menjual hak yang sebenarnya membuat kesempatan dia ada satu kesatuan dengan yang lain. Esau sudah bertindak menonjolkan kepentingannya dengan berkata, untuk apa hak kesulungan ini sementara aku mati kelaparan. Dalam kitab Kejadian jelas dia berbuat demikian. Ini benih saudaraku. Kalau kita sudah mulai berpikir dengan pikiran kita sendiri, kebenaran kita sendiri, kepentingan diri sendiri, lah ini benih. Ini benih yang di sini katakan akan tumbuh sebagai akar kepahitan. Mari, lebih baik saudara, kita membaca kebenarannya dalam Alkitab. Kitab Kejadian. Sebab kata-kata ini jangan kita baca lewatkan begitu saja. Ini punya arti. Benih yang harus kita jauhi dalam kehidupan bersama. Kitab Kejadian pasal yang ke-25. Kitab Kejadian pasal yang ke-25. Ayat yang ke-29. Mulai ayat yang ke-29. Kita lihat di sini daging begitu menonjol di dalam pribadi Esau. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Ya, terus ayat 32 perhatikan. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Jadi dia mulai berpikir untuk dirinya. Sebentar lagi aku mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Apa gunanya bagiku hak kesulungan? Apa gunanya hak kesatuan itu? Hak kesulungan ini bicara tentang orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Yakobus pasal 1 ini orang-orang yang disiapkan untuk menerima berkat
Dia berpikir, tidak berpikir seperti Allah berpikir. Tapi Esau sudah berpikir menurut logika sendiri. Menurut logika sendiri, tidak lagi berpikir seperti Allah berpikir untuk hidupnya. Bahwa dia ini diberikan oleh Tuhan menerima benih dari surga untuk memproses dia menjadi suatu waktu disebut anak sulung dari segala ciptaan Tuhan. Itu dalam Yakobus pasal 1, saudara bisa baca. Mulai ayat yang ke-16 dan selanjutnya. Itu tentang pemberian dari atas. Berkat dari atas. Allah berpikir untuk kita. Allah sudah berpikir untuk sidang jemaatnya. Allah berpikir untuk kita dalam keadaan apapun kita berada. Dalam keadaan tidak berdaya. Dalam keadaan kita tidak mampu lagi melakukan sesuatu, lelah seperti Esau ini. Sebenarnya Allah sedang memikirkan untuk kita, untuk mengangkat kesetiaan kita kepada Dia pada janjinya yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tapi Esau, dia berpikir sendiri. Dia tidak berpikir bagaimana harusnya ia melakukan. Baca terus, dia katakan, sebentar aku akan mati. Apa gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub, dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum. Lalu berdiri dan pergi. Makan dan minum. Di dalam perjanjian baru Tuhan Yesus mengatakan, ini nanti puncak dosa akhir zaman. Makan, minum, kawin, mawin. Jadi dari benih yang tadi itu, dari benih pikiran dan perasaan sendiri, berpikir berperasaan, berpikir sendiri berperasaan sendiri, lepas dari pikiran dan perasaan Kristus, dia tidak bisa menyatu dengan yang lain. Dia pergi memisahkan diri dari kesatuan sekandung dengan saudaranya Yakub. Padahal mereka sekandung, bukan saudara saja ini, sekandung. Dia tidak bisa menyatu. Apalagi mau menyatu dengan yang lain, sudah jelas tidak bisa. Baca terus. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Memandang ringan hak kesulungan. Inilah pikiran dan perasaan manusia. Tidak memikirkan yang rohani. Ini benih yang tidak baik. Meringankan perkara rohani. Meringankan perkara-perkara rohani. Padahal ini merupakan pemberian dari atas yang akan membuat kita, melahirkan kembali kita menjadi buah atau anak sulung dari segala ciptaan. Itu adalah mempelai wanita Kristus. Sulung dari segala ciptaan, mempelai wanitanya, lebih tinggi dari malaikat, lebih tinggi dari apapun juga. Sekarang kita membaca benih ini tumbuh dalam pasal yang ke-27. Benih ini tumbuh. Kalau tadi dia acuh tak acuh terhadap saudaranya, dia makan minum ini untuk kepentingan diri sendiri, lalu pergi. Itu artinya mengabaikan persaudaraan, mengabaikan persekutuan. Dia makan untuk dirinya, dia minum untuk dirinya, kemudian dia pergi, dia hidup untuk dirinya sendiri. Dia tinggalkan persekutuan dengan saudaranya Yakub. Dia tidak masuk dalam persekutuan, dia pergi. Saudaraku, sudah lihat dengan sikap itu, benih ini akan tumbuh menjadi suatu benih yang disebutkan kepahitan, akar yang pahit, yang nanti akan menimbulkan kerusuhan dan kenajisan, menajiskan banyak orang. Ayat 41. Ayat 41. Kejadian 27 ayat 41. Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub. Ya, ini dari berpikir sendiri, berperasaan sendiri, memutuskan sendiri, itu namanya menghakimi.
lihat-lihat, pikir-pikir, rasa-rasa. Oh, saudara itu begini. Itu menghakimi. Dilihat-lihat, oh, dipikir-pikir, makin dipikir makin negatif. Saya lihat orang ini, tadi saya nyopo, dia malah melotot sama saya. Mulai mikir-mikir, merasa-rasa sendiri, lalu memutuskan. Itu namanya menghakimi. Itulah ya Esau. Di dalam hatinya tumbuh benih akar kepahitan, lalu tumbuh menjadi dendam. Wah, tunggu satu kali aku balas. Jadi benih ini tumbuh dari acu tak acu tadi, dari untuk diri sendiri, kemudian acu tak acu terhadap yang lain, kemudian timbul dendam. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Ya, dendam dan iri hati. Inilah kelompok. Ini sifat dari kelompok-kelompok di dalam hidup bersama, dalam kesatuan. Ini harus disingkirkan. Ini tidak boleh ada. Ini harus kena percikan darah. Harus kena percikan darah supaya kita satu di dalam tubuh Kristus. Kita lihat, jadi dia menaruh dendam, kemudian timbul iri hati, terus lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkapung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Akan kubunuh kepada kematian. Ini saudara-saudaraku, bukan ciri dari tubuh Kristus. Tubuh Kristus tidak mengarah kepada pembantaian semacam ini. Tapi tubuh Kristus itu tumbuh dari benih pikiran dan perasaan yang ada pada Yesus, sampai kita memuliakan Allah. Ini benih yang harus ada dalam kita. Jadi kita melihat di sini, saudaraku, bagaimana kehidupan kita ini sebagai anggota sidang jemaat dalam hidup bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus, sampai ini tumbuh berkemenangan. Dari kita mempunyai pikiran dan perasaan seperti yang ada pada Kristus, kita memiliki kemenangan untuk satu waktu kita bisa dengan segala kebebasan kita memuji Tuhan. Dengan segala kebebasan kita memuliakan Tuhan. Filipi pasal 2. Kita kembali, kita lihat pertumbuhan benih ini, benih yang lain, bukan benih akar kepahitan seperti apa yang ada pada Esau, manusia yang tidak sempat bertobat lagi. Esau ini adalah manusia yang tidak sempat bertobat, tidak bisa lagi bertobat. Itu disebut dalam pasal 9 dari kitab Wahyu. Atau saya lebih baik tunjukkan dulu ayatnya, bagaimana Esau ini, saudaraku. Kitab Obadjah. Kita baca kitab Obadjah, hanya satu pasal. Kitab Obadjah ini hanya satu pasal. Kita lihat ini benih yang akar kepahitan yang tumbuh itu menjadi benar-benar menyiksa. Tidak sempat bertobat lagi. Ini manusia yang tidak sempat bertobat. Golongan yang tidak sempat lagi bertobat. Tidak sempat lagi memanfaatkan percikan darah. Saudara-saudaraku, dan ini sangat mengerikan. Coba ayat yang ketiga. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, keangkuhan hatimu ini tentang Edom, ya. Kalau sudah baca dalam ayat 1, beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom atau Esau. Tadi disebutkan dalam kitab Kejadian. Inilah berfirmanlah Tuhan Allah tentang Edom. Ayat 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Edom ini mempunyai keangkuhan, ketinggian hati. Ini benih. Wah, ini paling tidak bagus dalam tubuh Kristus. Keangkuhan hati. Dia makan minum, dia pergi, dia tinggal di lubangnya sendiri, di kelompoknya sendiri.
Ini liang-liang batu ini kelompok yang tidak tergoyahkan. Dan itu sangat, saudaraku, ada semacam kejiwaan, orang-orang sudah semacam kejiwaan yang memaksakan, mempertahankan pendapatnya yang tidak bisa digoyahkan. Ini sebenarnya suatu penyakit kejiwaan. Orang sudah dalam kelompok ini biasanya diserang penyakit itu, penyakit kejiwaan yang begitu kokoh, yang tidak tergoyahkan, bagaikan di liang batu. Di tempat Jadi mereka itu masuk dalam kelompok bagaikan masuk dalam liang batu yang tidak tergoyahkan. Saudara, orang semacam ini mau dijelaskan, mau diterangkan apapun juga tidak mempan. Ini sudah masuk dalam kelompok liang-liang batu yang tidak tergoyahkan. Ini tempat dari Edom yang tadi katakan dia pergi. Di sini sebutkan pergi kemana? Pergi untuk mengelompok di liang-liang batu. Engkau yang tinggal di liang-liang batu. Terus di tempat kediamanmu yang tinggi. Di tempat kediamanmu yang tinggi semua orang lain salah. Engkau yang paling tinggi. Terus engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Ini kalau sudah begini, saudaraku, siapa yang sanggup menurunkan aku ke bumi? 4. Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Sekalipun engkau sudah terbang tinggi seperti burung Raja Wali. Bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang. Sekalipun engkau sudah berada di tempat yang serba bintang, engkau berada bersarang di antara bintang-bintang. Dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Dari sana aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jangan menjadi orang yang tidak sempat bertobat. Jangan masuk dalam golongan orang yang tidak sempat bertobat. Kasih Allah kepada kita sekarang. Wahyu pasal 9 mengakhiri tulisan itu dengan orang-orang lain yang masih tinggal, masih tidak mau bertobat dari segala-galanya, dari segala pemberhalaan. Kelompok-kelompok yang ada dalam gereja Tuhan itu menampilkan orang-orang yang diberhalakan, kultus individu, pemberhalaan kepada seseorang. Ini berbahaya sekali. Ini sangat berbahaya. Sekalipun engkau sudah berada di antara bintang-bintang, sudah membubuh sarangmu, engkau akan ditolakkan ke bawah. Jadi jaga, saudaraku, dalam kehidupan kita bersama ini, berpikir dan berperasaan seperti yang ada pada Kristus. Mengosongkan diri. Rekan-rekan hamba Tuhan, doa kita dalam mempersiapkan diri untuk menyampaikan berita firman Allah kepada sidang jemaat, lebih banyak kita mengosongkan diri dari iri hati. Kalau kita merasa di dalam hati ada iri hati, sudah aku berdoa mohon kemurahan Tuhan. Sebab kalau kita berkhotbah dengan iri hati, kita sedang meracuni sidang jemaat. Kalau kita berkhotbah dengan keinginan, kita meracuni sidang jemaat. Kalau kita berkhotbah dengan kesombongan, kita meracuni sidang jemaat, meracuni banyak orang. Lebih baik kita banyak mengosongkan diri, biar Tuhan taruh firman di hati kita untuk diucapkan dan sidang jemaat diberkati oleh Tuhan. Ini cara Tuhan bekerja untuk menaruh, untuk sedang menghamburkan benih-benih kehidupan bagi sidang jemaat, supaya sidang jemaat itu tumbuh untuk bisa memuliakan Tuhan. Dan sidang jemaat ini juga akan diangkat oleh Tuhan, juga menjadi bintang-bintang, tapi bukan bintang yang akan dicampakkan. Sebab bintang ini akan berpegang teguh pada firman kehidupan. Itu mempelai wanita. Itulah mempelai wanita. Filipi pasal 2, satu pertumbuhan dari benih untuk menjadi mempelai wanita itu.
Filipi pasal 2 tadi mulai dari benih yang ada pada pikiran dan perasaan hati manusia ini. Perasaan itu banyak mengandung arti tentang hatinya manusia. Sudah di sana Tuhan menaruh benih ini untuk tumbuh menjadi manusia yang taat, bukan manusia yang kemudian makan, minum dan pergi, tapi tetap tinggal taat dan setia sampai daging tidak bersuara. Itu artinya mati, daging tidak bersuara. Dan Tuhan memberikan nama di atas, nama yang di atas segala nama, nama yang berkuasa, yang mengalahkan setan, mengalahkan nabi palsu, mengalahkan antikris, untuk menjadi orang yang berkemenangan, yang dapat menyebut. Mari kita kembali dalam Filipi pasal yang kedua. Ini golongan dari anak-anak Tuhan yang nanti dipercik oleh Tuhan dengan darah, supaya kualitas dari orang ini semakin meningkat. Mari Filipi pasal yang kedua tadi kita membaca. Tadi sampai dengan ayat yang ke-8, sekarang ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ya, jadi bukan meninggikan diri, lain dengan Edom. Edom meninggikan dirinya sendiri. Dia kembali kepada sentral itunya dirinya sendiri. Segala sesuatu untuk dirinya, dia meninggikan diri sendiri. Sementara orang yang di dalam Kristus, Allah yang meninggikan. Dan kalau Allah yang meninggikan, tidak ada orang yang bisa merendahkan. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Terus, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Yang ada di langit itulah setan, malaikat-malaikat yang memberontak. Terus, dan yang ada di atas bumi. Yang ada di atas bumi itulah nabi palsu, itu binatang buas yang keluar dari bumi, itu Wahyu 13. Dan yang ada di bawah bumi. Yang ada di bawah bumi itulah antikris. Jadi 3 serangkai: setan, nabi palsu, dan antikris ditaklukkan oleh nama di atas segala nama. Terus, dan segala lidah mengaku. Kemudian lidah ini, lidah siapa mengaku ini? Lidah orang-orang yang tidak punya akar kepahitan. Hanya itu nanti yang bisa memuji Tuhan. Dan lidah mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan perkataan ini nanti yang akan diungkapkan. Ini perkataan yang sementara Tuhan katakan jangan kamu tulis dulu, tapi meteraikan. Satu waktu ini akan diungkapkan secara besar-besaran dalam kelompok yang sangat besar, bagaimana manusia memuji Yesus yang sudah menjadi Tuhan. Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Mari kita lihat proses dari orang yang menerima benih ilahi ini. Menerima benih ilahi untuk satu waktu dia ditampilkan oleh Tuhan bagaikan bintang-bintang. Dia dimasukkan oleh Tuhan. Dia dimasukkan oleh Tuhan dalam suatu kegiatan rohani yang sebenarnya saudaraku di sana bisa gampang timbul kepanikan, bisa gampang timbul percecokan, bisa gampang timbul kerusuhan. Tetapi orang setia itu bisa lolos dari itu. Coba ayat 12. Ayat 12. Hei saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Taat sama istilah ini sama dengan ayat 8. Sama. Perkataan taat yang ditulis dalam ayat 8 sama dengan perkataan taat ini. Setia dan taat. Sama. Jadi tabiat Kristus sudah diturunkan menjadi tabiat dari pengikut-pengikutnya. Ini benih namanya, ini benih yang tumbuh, ketaatan. Tidak masuk dalam kelompok di liang-liang batu, berada di liang batu, di liang-liang batu yang kokoh, tapi sudah menjadi taat. Hei saudara-saudaraku, kamu senantiasa taat. Terus, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Iya.
Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini namanya setia tanpa pamrih. Takut dan gentar itu setia tanpa pamrih. Orang semacam ini saudara mau tawarkan apa? Sebagai upah dan sebagainya, dia pasti tidak berani nerima. Sebab dia merasa kesempatan untuk berada dalam tubuh Kristus jauh lebih daripada sepiring makanan seperti apa yang diunggulkan oleh Esau tadi. Esau memilih sepiring nasi daripada takut dan taat, takut dan gentar akan berkat kesulungan. Baca terus. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi saudaraku, dari berpikir berperasaan, kemudian menjadi setia, kemudian di sini Tuhan tambah dengan kemauan dari Allah, kemauan ilahi. Kalau kita sudah berada dalam kemauan ilahi, berada dalam kehendak Allah, itu kemungkinan untuk berbuat salah sudah sangat minim sekali. Atau boleh dikatakan tidak ada lagi kesempatan, tidak ada lagi kemungkinan untuk berbuat salah. Sebab dia dalam kehendak Allah. Dia bekerja bukan menurut maunya sendiri, tapi mendapat kemauan dari Tuhan. Punya kemauan yang datang dari Tuhan. Orang semacam ini tuh luar biasa. Dia memiliki kemauan dan pekerjaan apa, itu semua dari Tuhan. Semua dari Tuhan. Ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ini percikan-percikan darah, saudara-saudaraku. Dalam bekerja bersama ini bukan mustahil terjadi persungutan, terjadi perbantah-bantahan. Baca terus. Supaya kamu tiada beraib. Ya, ini mengarah kepada kesempurnaan. Supaya kamu tidak beraib dan tiada bernoda, ya, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela, di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Esau menjadi bintang, tapi bintang yang akan dilorotkan, yang akan dicampakkan ke bumi. Sementara ini juga menjadi bintang-bintang di langit, yang punya kemampuan, yang punya kekuatan untuk berpegang teguh pada firman kehidupan. Ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya, terima kasih. Ini jadi dua bintang, dua macam golongan bintang. Ada bintang yang akan tercampak ke bumi, tapi ada bintang yang tidak mungkin jatuh, sebab dia berpegang pada firman kehidupan. Oh, puji Tuhan. Sidang jemaat, kita dikasihi oleh Tuhan. Kita dikasihi oleh Tuhan. Berpegang pada apa yang Tuhan karuniakan kepada kita. Kepercayaan Tuhan jangan dinodai dengan segala sesuatu yang bersifat pribadi, kepentingan diri sendiri, termasuk iri hati, termasuk keinginan, termasuk dendam dan sebagainya. Percikan darah itu membuat segala sesuatu yang sifatnya daging ini akan gugur. Biar kita menerima pemberian dalam Yakobus pasal 1, surat Yakobus pasal yang pertama. Dalam surat Yakobus pasal pertama, ayat 16 sampai dengan 18. Yakobus pasal yang pertama, ayat 16 dan sampai dengan ayat 18. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Jangan sesat. Sesatnya itu bagaimana? Manusia itu sesat kalau mengikut kepentingan sendiri. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 53, kita sesat karena masing-masing membuat jalannya sendiri. Ini membuat kita sesat.
Kalau kita membuat jalan sendiri, Nabi Yesaya dalam ilham dia mengatakan, kita sudah sesat mengikut jalan kita sendiri-sendiri. Sesat, membuat jalan sendiri, membuat cara sendiri. Esau sudah membuat jalannya sendiri. Dia pergi mengikut jalannya sendiri, menuju tujuan, yaitu ke liang-liang batu. Di sana dia membuat kubuh yang kuat, kokoh, yang tidak bisa digoyahkan. Tapi Tuhan akan menggoyahkan pada hari ini. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan dan bayangan karena pertukaran. Perhatikan ayat 18. Atas kehendaknya sendiri. Atas kehendaknya sendiri. Ia telah melahirkan kita oleh firman kebenaran. Menjadikan kita itu sebenarnya melahirkan kita oleh firman kebenaran. Yang kita harus pegang itu. Ia telah melahirkan kita, menjadikan kita oleh firman kebenaran, terus supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, ini bicara tentang mempelai wanita. Itu sulung dari segala ciptaan. Itu yang sulung dari segala ciptaan Tuhan. Kita diciptakan oleh Tuhan. Kita mau diubahkan oleh Tuhan. Tidak manusia daging, tidak manusia daging, tidak manusia alamiah, manusia duniawi. Manusia duniawi, Rasul Paulus katakan dalam surat 1 Korintus pasal 2, itu manusia yang tidak bisa bertobat. Manusia duniawi, manusia alamiah, itu manusia yang tidak dapat bertobat. Tapi Tuhan mau jadikan kita oleh firman kehidupan, mau dirubah oleh Tuhan menjadi manusia yang bisa bertobat, bisa dibentuk oleh Tuhan menjadi apa saja, menjadi apa saja menurut maunya Tuhan. Saudara-saudaraku, menjadi alat yang berguna bagi kerajaan Allah. Tuhan mau bentuk kita menurut kehendaknya. Tuhan mau menyucikan kita. Tuhan mau mempercikkan kita dengan darahnya. Wahyu pasal 10. Wahyu pasal 10. Jadi kita melihat di sana, saudaraku, bagaimana Tuhan ingin memiliki kita ini. Bukan manusia yang penuh dengan kedagingan, menurut maunya sendiri, berebutan daging. Rebutan daging, saudaraku. Berebutan simpati dengan cara apapun juga, pokoknya manusia simpati kita. Lalu terbentuklah kelompok-kelompok yang itu kelompok daging yang sangat menipu, sangat menipu. Kita pikir kita dalam satu kesatuan, tapi sebenarnya bukan dalam suatu kesatuan. Itu satu kehidupan yang sangat-sangat tidak baik. Dalam kitab Nabi Yeremia dikatakan manusia semacam itu seperti carang tapi tidak punya pokok. Tidak punya pokok. Dia seperti anggota tapi tidak punya tubuh, tidak punya kepala. Ini orang semacam ini. Jadi kita lebih baik berjaga sungguh-sungguh, saudara. Kita berjaga sungguh-sungguh agar kehidupan kita ini jangan seperti itu. Maafkan, bukan Nabi Yeremia tapi Nabi Yesaya. Coba kita baca itu. Saku, ini kelompok-kelompok dalam tubuh Kristus. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9. Kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-9. Kitab Nabi Yesaya kita membaca mulai ayat 12.
Tetapi bangsa itu tidak kembali kepada Dia yang menghajarnya. Iya. Dan mereka tidak mencari Tuhan semesta alam. Iya, ayat yang ke-13. Maka Tuhan mengerat dari Israel kepala dan ekor, batang dan ranting pada satu hari juga. Ya, dikerat, ayat 13 ini. Mengerat dari Israel kepala dan ekor. Jadi ini terpenggal-penggal. Kepala tidak punya ekor, ekor tidak punya kepala, batang tidak punya ranting, ranting tidak punya batang. Ini persekutuan macam apa semacam ini? Sementara di dalam Tuhan kita adalah carang-carang, Kristus adalah pokok. Jadi ada tempat melekat. Kristus adalah kepala, kita adalah tubuh. Itu yang betul. Itu yang betul. Jadi kita harus berhati-hati dalam hal ini, supaya kita jangan seperti anggota tubuh tapi tidak punya kepala, tidak punya tubuh. Masing-masing dikerat, tidak masuk dalam kesatuan. Ini kelompok-kelompok yang tidak bisa bertobat, sebab begitu terlepas dari pokok, begitu terlepas dari kepala, tubuh itu mati. Dan ini celaka. Sebab itu kita jaga dengan baik-baik agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang benar-benar hidup bagi Tuhan. Kalau kita ini tubuh Kristus, Kristus sebagai kepala bagi kita. Kalau kita ini carang atau ranting, punya pokok. Jangan mengabaikan pokok. Kita punya pokok untuk kita bisa hidup dan berbuah. Saya pernah katakan, tidak usah takut kita ini disebut kecil. Kalau kita ini cabang yang kecil, bahkan ranting yang kecil, tidak usah minder, tidak usah kecil, tidak usah sakit hati atau iri hati kepada yang lain. Saya sudah pernah mengatakan, sebab buah-buah dari anggur itu justru berada pada carang ranting yang kecil. Buah-buah itu bergelantungan pada carang-carang. Di situ tempatnya buah-buah. Tidak usah takut, saudara-saudara. Kita disebut orang yang kecil, nggak usah takut. Sebab di saat kita kecil, kesempatan besar sekali untuk mengeluarkan buah-buah. Tapi kalau kita sudah merasa besar, ingat, untuk berbuah sudah begitu kurang mendapat kesempatan. Kecuali buah nangka. Kalau nangka itu di pohon, di batang, di akar pun ada buahnya. Tapi ini bukan buah nangka. Kita pohon, kita carang dari pohon anggur yang benar. Puji Tuhan. Wahyu pasal yang ke-10. Saya tunjukkan sedikit sebelum kita mengakhiri firman untuk masuk dalam perjamuan suci. Kita melihat di sini bagaimana Tuhan mengerjakan kehidupan kita, ya. Beberapa perkataan-perkataan yang akan menjadi pokok-pokok pembicaraan pada waktu-waktu kemudian. Tapi mari lebih dahulu kita akan membaca ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Dan ia berseru dengan suara nyaring, sama seperti singa yang mengaum. Iya, terus. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Ya, memperdengarkan suaranya. Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Ya, jangan engkau menuliskannya. Jadi ada suara mengaum, ya. Ada suara nyaring sama dengan seperti singa mengaum. Dan sesudah itu diikuti oleh suara guru, ya. Ketujuh guru memperdengarkan suaranya. Dalam Wahyu pasal 19, kita dengar di sana ada guru. Wahyu 19 ada guru yang berbunyi. Ayat 6. Atau kita baca mulai ayat yang kelima, ayat 5 dan ayat yang ke-6.
Maka kedengarlah suatu suara dari takhta itu, "Pujilah Allah kita, hei kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar." Ya, jadi ada komando untuk memuji Tuhan. Siapa yang bisa memuji Tuhan Yesus Kristus bagi kemuliaan Allah Bapa? Itu adalah orang-orang yang taat. Filipi pasal 2 tadi ayat 11. Itu dari lidah orang-orang yang taat. Hanya lidah itu yang nanti bisa menyuarakan itu. Kedengaran suatu suara dari takhta ini, komando dari surga. Pujilah Tuhan, pujilah Allah kita, hei kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Jadi orang-orang yang taat dan setia itu saatnya akan mengeluarkan suara dari mulut masing-masing untuk disatukan menjadi suatu suara bagikan guruh yang gemuruh memuji Tuhan. Ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Ya, himpunan besar orang banyak. Seperti desau air bah. Ya. Dan seperti deru guruh yang Guru hebat. yang hebat katanya. Haleluya. Haleluya. Karena Tuhan Ya. Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ini salah satu berita yang akan diberitakan oleh setiap lidah yang sempat disucikan oleh Tuhan. Lidah dari orang-orang. Jadi ada kaitan dengan Filipi 2 ayat 11. Lidah-lidah itu nanti akan tergabung dalam suatu kelompok, dalam suatu kumpulan besar orang, dalam suatu kumpulan orang banyak. Dia akan bersuara memuliakan Tuhan, seperti disebutkan dalam Filipi pasal 2 ayat 11. Mulut itu, lidah itu akan mengaku Kristus itu Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ini Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Dengarkan berita apa yang Dia sampaikan. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakanlah Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Jadi sidang jemaat sedang disiapkan. Sidang jemaat sedang disiapkan. Jadi ini bukan satu orang siapapun dia, tapi satu kumpulan orang banyak untuk memberitakan kabar mempelai ini, untuk menampilkan Kristus yang telah menjadi Raja, menjadi mempelai laki-laki, untuk mengundang banyak orang masuk di dalam kesukaan, dalam pesta nikah anak domba Allah. Ini kepercayaan Tuhan semacam ini. Oh, kita harus bersukacita dan mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kepercayaan Tuhan untuk sidang jemaat ini belum dicabut atau tidak akan dicabut selama gereja Tuhan ini setia dalam mengerti kepercayaan Tuhan dalam kehidupan. Jangan lihat, oh si A yang berkhotbah, cuma dia yang tidak. Di sini tidak disebutkan siapa-siapa, tapi seluruh kekompakan itu akan bersuara bersama. Jadi tidak perlu kita menjadi iri hati, menjadi bersungut-sungut, menjadi berbantah-bantah, tapi kita ikatkan kesatuan ini lebih sungguh-sungguh. Yang berkhotbah dia tidak lebih mulia dari yang bekerja mengatur panggung saja. Tidak lebih mulia, sama mulia dalam satu kesatuan suara. Bahkan yang memberikan segelas air untuk sesama, untuk siapa saja, melayani satu dengan yang lain. Segelas air itu suatu kekompakan suara untuk memuliakan Tuhan yang nanti akan mengguruh suatu suara yang begitu hebat dari kesatuan kalangan anak-anak Tuhan yang disucikan oleh Tuhan. Sebab itu kesempatan diberikan oleh Tuhan, saudaraku, bukan untuk mengada-ada, bukan untuk memberatkan, tetapi biar kita gunakan kesempatan itu untuk masuk dalam kegiatan ini, tidak terulang kedua kali, tidak. Waktu tidak diperpanjang lagi.
Waktu itu tidak akan diapakan tadi istilahnya? Ditunda, tidak ditunda lagi. Waktu tidak ditunda lagi. Kalau percikan darah sudah mulai masuk dalam gereja Tuhan, ingat dalam Matius pasal 24 disebut waktu itu dipersingkat demi orang-orang suci. Sebab itu sudah mari kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kepada rekan-rekan hamba Tuhan perlu saya sampaikan, sidang jemaat sudah tahu, tapi rekan-rekan hamba Tuhan perlu saya sampaikan bahwa nanti kebaktian persekutuan ini, jika Tuhan menghendaki, akan dihadiri oleh Bapak dan Ibu Pendeta Toteis. Hanya 2 minggu mereka di Netherlands, sekembalinya dari Amerika, dan akan langsung ke Indonesia. Kita berdoa buat semua ini. Marilah kita bangkit berdiri, pelayan-pelayan perjamuan suci. Silakan tampil ke depan. Kita akan melayani Tuhan. Kita melakukan nyanyian haleluya. Haleluya yang 12 kali itu. Haleluya, haleluya. Kita memuliakan Tuhan. Biar lidah kita bisa berseru. Kita melatih diri kita masuk dalam kesatuan. Sebab nyanyian ini akan dilakukan kembali di saat Yesus datang kembali. Hallelujah.
penyembahan. Haleluya. Haleluya. Naikkan doa ini, naikkan penyembahanmu. Haleluya, haleluya. Sembahlah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Demikian Tuhan, kami persembahkan segala puji hormat. Haleluya, hanya kepada Engkau. Kami mengakui Engkau Allah kami, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang patut kami sembah. Haleluya. Kesempatan menyembah Allah. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Engkau memberikan kami penyucian dari hati kami sampai lidah kami, untuk mampu memuji Engkau, untuk mampu menyembah Engkau. Suatu puncak yang Engkau nantikan dalam kami. Bagaimana kami bisa menyembah Engkau, bagaimana kami bisa memuji Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dengan firman-Mu, biar Engkau kerjakan penyucian di dalam hati kami, melimpah di dalam mulut kami, untuk memuja Engkau, untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Biarlah Engkau berada di tengah-tengah sidang jemaat, supaya Engkau menjadi kepala bagi tubuh-Mu, supaya Engkau menjadi pokok bagi carang-carang ini, agar kami tidak terpotong, tapi kami terpelihara di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Bapa. Turunkan tangan. Sekarang Bapa, kami akan mengkaitkan hidup kami dalam kesatuan tubuh-Mu. Roti yang dipersembahkan, roti yang dipecah-pecahkan ini, itu adalah persekutuan di dalam tubuh-Mu Tuhan. Berikan kami pengertian ini mendalam di dalam hati kami. Dan anggur yang di dalam cawan ini, dan itu merupakan persekutuan kami di dalam darah-Mu Tuhan. Haleluya. Ampuni segala dosa kesalahan kami, dan jangan satu carang pun yang terpotong dari kami ini, jangan satu bagian tubuh pun yang terpenggal daripada-Mu. Tapi biarlah kami berada di dalam Engkau Tuhan, untuk mengagungkan, untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih. Sekarang Bapa, berkati perhimpunan kami ini Tuhan. Layakkan kami dalam menerima berkat dari perjamuan suci ini, yang akan kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam suasana penyembahan kita melakukan kor ini, dan kita akan dilayani dengan tubuh dan darah Kristus. Haleluya.